Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya. Selamat pagi siswa-siswi SMP dimanapun Anda berada. Tetap semangat, mari kita belajar IPS menyenangkan, yaitu IPS kelas 9 semester 2 bersama Imades Wirka di JAR Channel. Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Video kali ini kita akan mempelajari tentang perdagangan bebas. Pasar bebas merupakan kondisi di mana negara-negara mengurangi tarif impor maupun ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan. Hal-hal yang diberlakukan dalam perdagangan bebas antara lain, yang pertama, perdagangan barang dan jasa tanpa pajak, tarif maupun hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, kemudahan akses informasi pasar. Contoh organisasi perdagangan bebas yang pertama adalah APTA, ASEAN Free Trade Area. Yang kedua, MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang ketiga, EU atau Uni Eropa. Yang keempat, APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Yang kelima, WTO, World Trade Organization. Mari kita bahas dari satu persatu, yaitu APTA, ASEAN Free Trade Area. APTA merupakan kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. APTA dibentuk dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. APTA dibentuk pada tahun 1992 dan dilaksanakan pada tahun 2002. Skema Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area atau SEP-APTA, yaitu untuk mewujudkan penurunan tarif hingga 0 sampai 5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya. Kesepakatan SEP-APTA diharapkan dapat menguntungkan negara-negara ASEAN dalam menyambut pasar bebas ASEAN. SEP-APTA menghasilkan kesepakatan penghapusan semua biaya masuk impor barang. Tahun 2010 diikuti oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Kemudian tahun 2015 Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Tujuan didirikannya APTA yaitu untuk keuntungan yang selalu meningkat. Yang kedua, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif atau yang memiliki daya saing. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang keempat, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI, di mana FDI merupakan pihak luar negeri yang berinvestasi langsung seperti menanamkan modal dalam jangka panjang ke suatu negara. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. APTA merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat oleh negara ASEAN untuk menyepakati kawasan bebas perdagangan antara para negara ASEAN. MEA yaitu masyarakat dari negara-negara yang masuk dalam APTA. Nah, latar belakang terbentuknya MEA. Pada Desember 1997 diadakan KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. ASEAN Vision yaitu pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata untuk mengurangi kesenjangan sosial. ASEAN Summit Bali 2003 atau KTT ASEAN Oktober 2003 di Bali, yaitu MEA akan diberlakukan pada tahun 2020. Akan tetapi
Deklarasi Cebu KTT ASEAN ke-12 Januari 2007, MEA diberlakukan lebih cepat, yaitu pada Desember 2015. Para pemimpin bersepakat mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas, baik barang, jasa, investasi, aliran modal, dan tenaga kerja profesional. MEA dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian ASEAN menjadi lebih baik hingga mampu bersaing di kancah internasional. Tujuan utama MEA menghilangkan hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan ASEAN. Ada 4 pilar MEA. Yang pertama, kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata. UMKM akan difasilitasi akses informasi dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, kawasan ekonomi dengan tingkat persaingan tinggi memerlukan kebijakan. Yang pertama, perlindungan konsumen dan hak cipta. Yang kedua, kebijakan persaingan usaha. Yang ketiga, perpajakan. Yang keempat, perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang ketiga, pasar tunggal dan basis produk internasional. Pasar tunggal memungkinkan negara-negara ASEAN sebagai pusat produksi, terutama produk aktivitas ekonomi seperti tenaga kerja terdidik. Setiap negara ASEAN akan lebih mudah melalui hambatan perdagangan, sehingga meningkatkan kerjasama dan perekonomian antar negara ASEAN. Yang keempat, kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Partisipasi negara di kawasan ASEAN akan meningkatkan produktivitas dan kemampuan industri skala regional dan global. MEA merupakan integrasi negara-negara ASEAN dan merupakan sistem perdagangan bebas sejak Desember 2015. Yang berikutnya UE, yaitu Uni Eropa. Setelah Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Maurice Coumen, yaitu Menteri Luar Negeri Prancis tahun 1950, mencetuskan ide melakukan kerjasama sektor baja dan batubara antara Prancis dan Jerman, terbuka juga untuk negara-negara Eropa lainnya. Pada tanggal 18 April 1951 terwujud European Coal and Steel Community atau ECSC atau Asosiasi Eropa untuk Batubara dan Baja yang berisi 6 negara yaitu Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. 1954, keenam negara tersebut menandatangani Perjanjian Roma yang membentuk European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE terbentuk. Isi Perjanjian Roma yang pertama, Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Yang kedua, membuka diri kepada anggota baru. Yang ketiga, kesepakatan menghapus biaya impor. Yang keempat, menghapus berbagai jenis pajak. Yang kelima, regulasi transaksi ekonomi. Yang keenam, regulasi lalu lintas barang. 1 November 1993, negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa menyepakati Perjanjian Maastricht. Yang pertama, untuk membentuk Uni Eropa. Yang kedua, kerjasama di bidang peradilan dan keamanan. Yang ketiga, kesepakatan mata uang bersama yaitu Euro. Tahun 2004, jumlah anggota 25 negara, 10 negara berada di Eropa Timur. Tujuan berdirinya Uni Eropa. Yang pertama, membentuk pasar bersama. Yang kedua, integrasi Eropa dengan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja.
Yang ketiga, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas. Yang keempat, menghapus semua rintangan perdagangan internasional. Yang kelima, memperluas hubungan kerja sama di luar Uni Eropa. Yang berikutnya yaitu APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Kelompok perdagangan Uni Eropa dan NAFTA hingga runtuhnya Uni Soviet memunculkan kesadaran bahwa setiap negara saling membutuhkan. Perubahan global terjadi karena munculnya kesadaran bahwa setiap negara saling membutuhkan, termasuk kawasan Asia Pasifik. Situasi negara yang saling membutuhkan mendorong perubahan ekonomi kawasan Asia Pasifik. Hawke atau Perdana Menteri Australia di Seoul tahun 1989 dalam pidatonya mengusulkan mendirikan kerjasama ekonomi yang lebih efektif bagi kawasan Asia Pasifik. Pertemuan di Canberra, Australia 1989 dihadiri 12 negara sebagai pendiri APEC, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Korea, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Rapat ini diketahui oleh Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans, disepakati terbentuknya APEC atau Asia Pacific Economic Corporation. Tujuan APEC yang pertama meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi Asia Pasifik, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Tujuan utama APEC yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Saat ini anggota APEC mencapai 21 negara. Organisasi berikutnya yaitu WTO, World Trade Organization. Tahukah Anda, pada Perang Dunia II merupakan perang global dari tahun 1939 sampai 1945 yang melibatkan dua blok, yaitu blok sekutu Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, dan Inggris, blok poros Jerman, Italia, Jepang. Tahukah Anda, pada Perang Dunia II merupakan perang terluas dalam sejarah karena melibatkan lebih dari 100 juta dari berbagai pasukan militer. Tahukah Anda, pada Perang Dunia II disebut juga sebagai Perang Dunia Total karena negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi dan industri untuk perang. Dan tahukah Anda, Perang Dunia II memakan korban sebanyak 50-70 juta jiwa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, 30 Oktober 1947, didirikan GATT atau General Agreement of Tariff and Trade. GATT merupakan hasil konferensi perdagangan dan ketenagakerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang disepakati oleh 23 negara di Jenewa, Swiss. Tujuan GATT mengatur perdagangan dunia. Yang kedua, sebagai percepatan pemulihan ekonomi setelah Perang Dunia II. GATT berlaku hingga disetujuinya perjanjian Uruguay Rounds
tahun 1986 sampai 1994. Uruguay Round merupakan perundingan antar negara yang mencakup seluruh bidang perdagangan. Hasil Uruguay Round didirikanlah WTO atau World Trade Organization pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. WTO satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Anggota WTO saat ini 154 negara yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia bergabung dengan WTO sejak tahun 1995. Tujuan WTO yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong terbentuknya perdagangan dunia. Yang keempat, membuat rangkaian aturan dan prinsip dalam perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin sistem internasional tanpa diskriminasi. Yang keenam, menyediakan forum mengenai isu perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sebagai akhir, ada kuis pilihan ganda. Ada 10 kuis pilihan ganda, silakan kalian baca nomor 1 dan 2, kemudian berikutnya 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8, 9, 10. Oke, dan terima kasih.